ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa kecuali pesantren. Sekali-kali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ush, mondok di pondok pesantren 40 hari. Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kemarin ada yayal seperti itu. Begini bunyinya. Mau jadi apa Indonesia tanpa ulama? Mau jadi apa Indonesia tanpa pesantren? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apa kata dunia? Trans 7 boikot saja. Mau jadi apa tanpa ulama? Mau jadi apa Indonesia? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Ada pernyataan dari seorang yang katanya perwakilan DPR memberikan pernyataan kepada publik. Harusnya para orang-orang penting di Trans 7 sebelum mereka mengklarifikasi, sebelum kasus ini lebih besar lagi, hendaknya mereka mondok. Ya saya setuju, tapi mondoknya jangan di pondokan yang mengajarkan jalan-jalan ruku, jalan sujud, jalan rangka, jalan ngesot, yang seperti itu jangan. Yang mondok ke pondok pesantren yang tidak mengajarkan seperti itu, baru saya dukung. Tapi kalau disuruh mondok kepada tempat yang seperti itu juga, ya jangan. Saya sarankan jangan. Ya, janganlah pokoknya. Tapi sebelum kita bahas, kita dengarkan seperti apa pernyataan dari si DPR ini. Yang pertama tentu kita setuju bahwa tayangan Expose itu adalah karya jurnalistik yang sangat rendah dan tidak mendidik. Setuju nggak ya? Enggak, kalau saya nggak setuju. Justru itu mendidik. Mau ditanyakan kepada netizen di media sosial, netizen setuju bahwa apa yang dibuat oleh Trans 7 itu sangat mendidik, agar netizen, anak bangsa ini tidak lagi diajarkan jalan-jalan rangka, apapun alasannya. Apapun alasannya. Lanjut dulu. Karya itu menunjukkan kembali bahwa prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan apa yang disebut dengan cherry picking. Jadi narasi dulu dibuat. Makanya kenapa tadi dari Himasal minta siapa naratornya, siapa penulis naskahnya dan lain sebagainya, siapa di belakangnya dan lain sebagainya. Makanya tadi saya setuju, hentikan program ini, tetapi harus dilanjutkan. Hentikan program ini dan program sejenis. Karena banyak sekali program-program, walaupun ibu tadi bilang ada program dan penghargaan, tapi justru di sisi lain ada program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Kearifan. Dan saya mohon KPI bahwa catatan itu jadi catatan bahwa audit terhadap stasiun manapun yang telah menyakiti, melukai pesantren dan kiai dan tidak paham dengan kiai, itu perlu ditinjau izinnya. Nah yang kedua Pak Pimpinan, saya rasa kalimat edukasi dan literasi itu menjadi sangat penting Bapak. Ada 39.000 lebih pesantren dengan 4,2 sampai 5 juta santri. Ini catatan kami dari Komisi 8. Tetapi kita melihat bahwa cara pandang orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad 21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi. Pesantren sangat mencintai negeri ini sampai kami baca hubbul waton minal iman. Dan tidak hubbul waton minal iman. Jadi memang iya, pasti orang-orang yang sedemikian ini mereka ingin memberikan pernyataan bahwa seolah-olah apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Nabi. Sampai berani mereka membawa hadis palsu. Hubbul waton minal iman. Ini kan hadis palsu. Sama seperti dulu itu yang ingin membela Al-Zaitun, membawakan hadis Nabi tapi palsu. Ya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina katanya. Itu kan hadis palsu. Sama ini juga hadis palsu. Membawakan hadis palsu untuk membela jalan rangka. Dengan apa? Di dalam pondok pesantren diajarkan cinta negeri dan begini-begini. Cinta negeri perlu, tapi nggak perlu membawakan dalil palsu. Lanjut lagi.
ada yang melakukan pembelaan, memperjuangkan nilai konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, kecuali pesantren. Sekali-kali para direktur atau pimpinan para elit Trans 7 mondok di pesantren 40 hari. Ush, mondok di pondok pesantren 40 hari. Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi seperti itu. Jangan lupa saya tambahkan, mondok di pondok pesantren, kata Idrus Ramli, kalau dia tidak merokok, yang laki-laki, gak tahu kalau yang perempuan, kalau dia tidak merokok, kurang sah jadi santri NU maksudnya. Jadi apa teman-teman? Orang tua mengirimkan anak ke pondok pesantren, diberikan edukasi agama untuk menghindari sesuatu yang tidak berharga, tidak penting, tidak bagus, tidak baik kepada dirinya, terutama rokok. Pulang-pulang jago rokok. Bahkan di momen-momen Batsul Masail katanya, mereka rokokan sambil rokokan teman-teman. Nggak tahu puntung rokoknya, abu rokoknya itu jatuh kemana-mana ya nggak tahu sudah. Kenapa? Sambil rokokan asik. Baca buku kuning. Kalau mereka kerennya kitab kuning. Sambil rokokan ngebul di mana-mana. Pulang-pulang jadi ahlul hisab rokok. Sedangkan para ulama banyak yang mengharamkan rokok. Mondok dulu di pondok pesantren. Mau jadi apa kalau tidak mondok? Mau jadi apa? Mau jadi apa Indonesia tanpa santri? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya kalau menurut pandangan saya, kalau pondok pesantrennya mengajarkan hal-hal aneh nyeleneh seperti oknum-oknum pondok pesantren dan oknum pengasuhnya, ya lebih baik gak perlu ada pondok pesantren yang seperti itu. Tapi adakan pendidikan agama. Dan kalau mau dipikir-pikir juga, orang disuruh mondok 40 hari. Untuk mau diajarkan apa? Mau diajarkan apa di sana? Diajarkan jalan rangka. Lanjut dulu. Pak Bu Dirjen, nanti literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Sehingga mohon maaf sekali lagi, kalimatnya itu hentikan seluruh program sejenis. Karena tiba-tiba kita jangan hanya reaktif ketika ada kasus ini aja. Kita akan proaktif. Apakah Ramadan masih ada program-program sahur yang hanya ketawa ketiwi, kakak cekikik, sementara kita harus tadarus, tahajud dan sebagainya, daripada program-program yang membodohi umat, membodohi bangsa ini? Sebaiknya yang membodohi umat itu kebanyakan dari kalangan kalian, oknum-oknumnya. Yang banyak mencabut santri-santri itu dari kalangan kalian, oknum-oknum Kiai, Gus, Habib dan lain sebagainya. Yang banyak melakukan tindakan-tindakan aneh nyeleneh, wali-wali majedub, ajaran-ajaran rantai emas turun dari langit, hujan susu, hujan ini, lompat dari gunung gak mati, nyebut Umar Muhdor, dari kalangan kalian. Yang membodohi umat banyak dari kalangan kalian, oknum-oknumnya. Jangan membalikkan fakta seolah-olah edukasi dianggap suatu yang tidak benar. Perlu mikir ini, gak perlu dilanjut deh. Apa ini? Saya kira dia ada bobot yang ngomong, ternyata cuma asal ngomong. Perlu kita garis bawahi juga bahwa apa yang harus kita sampaikan di sini adalah sesuatu yang semestinya menjadi pendidikan yang sangat-sangat penting. Bahwa yang kita jumpai ketika santri-santri itu jalan-jalan rangka di hadapan Kiai, di hadapan Gus, di hadapan Habib, bukan ajaran Nabi yang sedang dipertontonkan, tapi memang ajaran feodalisme yang memang dari awal Indonesia dijajah oleh orang-orang feodal. Diperlakukan, anak bangsa kita diperlakukan seperti itu. Tidak boleh jalan berdiri di depan orang-orang yang berkuasa. Harus apa? Harus jalan bebek. Ya lucu lah, lucu teman-teman. Kalau menurut kalian bagaimana? Ketika ada kasus seperti ini, DPR ikut-ikutan ngomong. Tapi kepada kasus korupsi kota haji, kemana? Kasus korupsi kota haji kemana? Apa karena pelakunya santri? Hah? Apa karena pelakunya santri? Ya dugaan ini kan kepada santri memang. Gak tahu sudah.